Kalau secara sumber daya kita sudah sangat membadai ya. Kira-kira selain itu apa yang hendak kita persiapkan sebenarnya, bagaimana kemudian kita bisa memenuhi kerangka penilaian? Yang pertama adalah dari segi prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa ya? Prestasi mahasiswa terutama di bidang internasional. Kemudian ya tentunya kalau ingin unggul maka mau nggak mau harus ada dukungan ya dari berbagai pihak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia Unimal yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya hari ini. Kita akan bicara tentang sosiologi Unimal itu mau dibawa kemana di podcast Akademia Vesta, sebuah program yang fokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan di dalam kampus Universitas Maliku Saleh. Untuk itu saya sampaikan dulu bahwa pada hari ini kita sudah hadir salah satu narasumber yang saya pikir cerdik, muda, dan baru aja menikah beberapa bulan yang lalu. Beberapa hari ya? Oh ya, saya lupa. Bukan Ariel. Baik, apa kabar? Ada Bu Cut Rizka Al-Usrah. Apa kabar Bu Cut? Hai, baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat saja ya? Oke lah. Oke lah. Sedang menetap di mana? Ini kan baru-baru menikah, biasanya agak mau milih tinggal di mana, mau milih kampus Unimal atau mau milih ke tempat yang lain ini? Ya, tetap di Unimal. Alhamdulillah. Jadi kan Unimal rumah kita. Unimal rumah kita ya. Oke, ada hal yang menarik saya pikir kenapa kehadiran Bu Cut hari ini. Mungkin sahabat Unimal yang menonton channel ini ada baiknya punya kesempatan yang sudah subscribe, yang atau yang belum itu mohon untuk kiranya dapat subscribe kanal YouTube Unimal TV ini. Atau kemudian yang sudah subscribe mungkin bisa komen, like, and share untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kanal-kanal yang kami miliki di Universitas Maliku Saleh. Bu Cut, Anda mungkin sebagai salah satu ketua atau pengelola program studi termuda di Unimal ya? Saya pikir. Iya. Mungkin ya. Mungkin ya. Oke, bisa dijelaskan secara singkat mungkin bagaimana profil program studi sosiologi Unimal itu bagaimana ya? Oke. Kalau kita bicara tentang sosiologi ya pastinya program studi sosiologi di Unimal sendiri itu kan berdiri tahun 2003, otomatis usianya sekarang udah 20 tahun ya. Iya. Pertama di Aceh kalau saya nggak salah. Pertama di Aceh ya? Terus juga akreditasi kita juga udah bagus. Ini juga sekarang saat ini B, kita lagi reakreditasi, sedang berusaha untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk ya supaya harapannya bisa unggul dan memang didorong oleh fakultas untuk unggul kayak gitu. Oke. Sebagai koordinator prodi Bu Cut ya, kira-kira tugas berat yang diemban selama ini itu apa sih sebenarnya? Yang namanya anak muda sebagai Bu Cut kelahiran berapa ya? Kok tanya umur? Kan bisa tahu juga. 93. 93 ya, tapi masih tergolong muda saya pikir dengan sumber daya kita yang juga memiliki para profesor, para doktor. Iya, benar. Bagaimana kemudian Bu Cut memanage program studi sosiologi itu menjadi salah satu program studi yang insya Allah ya akan mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Mudah-mudahan tahun depan ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saya pikir tahun depan dapat akreditasi unggul untuk salah satu program studi pengembangan yang ada di Universitas Maliku Saleh. Ayo silakan kira-kira Pak Rizky apa? kan juga ini tim saya. Ya mudah-mudahan Bu kita udah akan bersama aja lah. Jadi kira-kira apa ya tugas yang paling berat menjadi koordinator program studi itu? Sejauh ini yang paling berat ya menjembatani antara
dosen dan mahasiswa. Karena kan anak sekarang ya kita tahu Gen Z dengan yang apa-apa yang serba instan, misalnya kayak WA, apakah ibu ada di sini, saya ingin bertemu, bla 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 bla. Yeah. Mungkin kalau saya yang balas WA-nya ya nggak masalah, cuman bilang, oh iya saya di prodi sekarang ya. Tapi kan kalau ke dosen yang usianya jauh lebih senior itu kan sulit. Jadi ya biasanya menjembataninya kayak gitu, menjembatani hubungannya. Kemudian kalau misalkan ada yang hal-hal kayak mahasiswa bermasalah dengan dosen pembimbing, itu biasanya ya kita jembatani. Biasanya ketemu sama saya dulu sih, terus ya kita tanya masalahnya apa. Biasa kan jarang ada yang mau untuk jujur terbuka ke orang tuanya. Biasanya itu kita cari tahu. Mungkin karena dianggap lebih muda oleh adik-adik mahasiswa, jadi mereka lebih nyaman saat cerita. Masalahnya misalkan seperti ini, kemudian miskomunikasi dengan dosen dan lain sebagainya, itu yang kita jembatani. Nanti akhirnya ya clear masalahnya, bukan jadi hal yang besar karena kita nanganinya ya sesuai dengan usia mereka. Karena kan nggak bisa kita tekan sedemikian rupa cara komunikasinya. Sebenarnya tugas pokok dari koordinator prodi itu terkait apa saja, Bu Cut? Sebenarnya terkait kurikulum sih, kalau sesuai dengan SOP-nya kurikulum, kayak pembagian tugas dosen pembimbing, kemudian dosen PA, kemudian pembagian mata kuliah, distribusi mata kuliah, ini dosennya kira-kira kalau misalkan sosiologi pembangunan, dosennya yang cocok siapa, bidang ilmunya kayaknya cocoknya apa. Apalagi kan kayak mata kuliah yang agak terdengar berat, tapi gimana supaya kita bisa mendelivery knowledge itu supaya terasa ringan. Contohnya kayak saya kan selama ini ngajar mata kuliah analisis geografis demografis, itu kan tentang sosiologi kependudukan sebenarnya. Tapi kan selama ini yang ada di benak mahasiswa saat pertama misalkan saya nanya nih, mau apa yang kalian ketahui tentang kependudukan, tuh jawabannya lama, ribet, mikirnya lama. Ya akhirnya di kelas ya kita coba dengan cara yang fun, dengan cara diskusi-diskusi yang ringan, yang konteksnya itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kan selama ini ya kita tahu teori sosiologi itu kan menggunakan bahasa yang baku, kemudian agak sulit untuk diterima oleh mahasiswa. Maksudnya sulit untuk mencerna itu. Tapi bagaimana cara kita mendelivery itu, memberikan contoh yang ringan. Misalkan kayak consumer society, misalkan konsumsi berlebih yang dikonsumsikan simbol. Tapi kan selama ini mahasiswa hanya tahu bakunya saja. Tapi kan kita bisa kasih contoh, misalkan kayak cara konsumsinya itu, misalkan kenapa sih kalau misalkan haus itu kenapa harus minumnya di mana gitu, atau kalau pengen makan siang, pengen makan ayam geprek misalkan, loh kenapa harus ke KFC, padahal kan yang dimakan cuman artinya ayam. Dari yang Bu Cut sampaikan tadi bahwa tupoksi kinerja Bu Cut sebagai koordinator prodi, kalau kita istilahkan dengan rumah itu dapurnya ya. Persoalan kurikulum, persoalan mengatur jadwal mengajar, persoalan mengatur bimbingan dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian bahwa kita bicara pengembangan program studi sosiologi Unimal ke depan, kira-kira apa yang sedang Bu Cut persiapkan? Rencananya kan memang unggul ini. Apa saja kira-kira? Itu it's a big challenge. Agak berat ya. Agak berat, tetapi kan karena tantangan yang berat ini juga harus dijawab. Karena sebagai salah satu program studi tertua di Aceh, ya tertua di Aceh kan kita duluan kita dengan Unsia, dengan UTU sekarang.
dan bahkan kita saat ini juga sudah punya Magister Sosiologi S2. Iya. Nah, kira-kira apa yang sudah akan dipersiapkan untuk menyongsong bagaimana kemudian peluang-peluang sosiologi S1 kita ini dapat menjadi salah satu program studi yang unggul di Universitas Maliku Saleh? Tentunya kalau dari sosiologi kayak masalah pengembangan SDM, dosen, mungkin lebih banyak lagi sertifikasi. Iya. Sertifikasi kompetensi bisa dalam bentuk apapun, misalkan kayak auditor atau pengembangan teori dan lain sebagainya. Itu penting karena nilai untuk akreditasi itu tinggi sekali di bidang itu, karena kan biasanya ditanya. Tapi kan kita sebenarnya punya sumber daya yang cukup memadai ya. Selama ini saya dengar sudah ada 3 profesor ya? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk dari segi NDTPS, karena kita bicaranya akreditasi, itu kita cukup, bahkan melampaui. Kita melampaui. Bisa melampaui nilainya itu, kalau secara sumber daya gitu? Secara sumber daya, hanya saja perlu dikembangkan lagi bidang kompetensi. Iya. Kalau secara sumber daya kita sudah sangat membadai ya. Kira-kira selain itu apa yang hendak kita persiapkan sebenarnya, bagaimana kemudian kita bisa memenuhi kerangka penilaian yang ditetapkan oleh BAN PT, atau kita masuk ke Lamembas? Sebenarnya kita ini masih di BAN PT, tapi kedepannya mungkin akan masuk ke Lamspak. Nah, yang harus dipersiapkan sebenarnya banyak sekali. Yang pertama adalah dari segi prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa ya? Prestasi mahasiswa terutama di bidang internasional. Kemudian ya tentunya kalau ingin unggul maka mau nggak mau harus ada dukungan ya dari berbagai pihak. Ya, terutama di bidang prestasi ini, misalkan mendorong si mahasiswa ini untuk aktif ikut kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian seperti LKTI dan lain sebagainya, seperti yang kemarin sudah diadakan. LKTI, alhamdulillah kita juara 3 mahasiswanya, tapi ya itu di balik layarnya BTS-nya tuh, wah, Pak Rizky pasti tahu lah. Agak susah juga kita jawab ya. Iya. Ya pemirsa, mungkin kalau Bu Cut mau jelaskan secara gamblang nanti, mungkin ya ini terkait dengan kreativitas ya. Kemudian tingkat inovasi mahasiswa yang kemudian juga terus ditingkatkan. Terutama kalau untuk yang prestasi internasional, tentunya satu yang apa sih yang buat males mahasiswa itu kendala bahasa. Kendala bahasa ya? Kendala bahasa. Jadi ya harapannya di UPT, di bagian bahasanya, mungkin lebih banyak kayak buat sistem seperti MOON, model UN debate atau conversation dan lainnya, itu yang bisa mendorong si mahasiswa untuk aktif, mau untuk berbahasa asing. Jadi kan itu secara nggak langsung mendorong mereka untuk mau ikut dalam kompetensi-kompetensi internasional. Misalkan kayak konferensi internasional, kan ada konferensi khusus mahasiswa. Mungkin kemarin kita sedikit terbantu karena di FISIP kan baru aja menggelar acara ICOS Forum. Dan kegiatan seminar internasional, konferensi internasional ini juga sudah memberi ruang bagi mahasiswa untuk melakukan misalnya seminar paper dan secara langsung ya. Dan itu kedepannya diharapkan ya supaya lebih aktif lagi ya. Alhamdulillahnya ya kalau bisa dapat best presenter itu ada nilai B untuk akreditasi pastinya. Itu pastinya yang luar biasa ya. Itu kan kita bisa dapat double ya. Satu publikasi mahasiswa, satu lagi dia sebagai presenter, dan terakhir kalau dia dapat best speaker maka kita bisa klaim 3 di borang akreditasi. Oke, kalau terkait kegiatan MBKM nih, gimana Bu Cut? Selama ini pengalaman anak-anak kita di program studi sosiologi, apakah juga sudah melampaui target
sesuai dengan IKU atau seperti apa? Oke, bicara tentang MBKM, saya sendiri memang selalu mendorong mahasiswa untuk ayo dong ikut program ini selalu disosialisasikan ke mahasiswa. Pertama mulai grup, habis itu di kelas, setiap ngajar misalkan selalu ngasih tahu ini ada program yang A, B, C, D. Kalau ikut maka akan bisa dapat konversi dan lain sebagainya. Plus satu lagi, kapan lagi jalan-jalan gratis dibiayai nilai dapat? Ya kalau nilainya bagus. Tapi kan intinya harus serius kehadiran pemerintah dalam mendukung kegiatan MBKM, Mas Yaing. Maksudnya seperti kegiatan pertukaran pelajar itu kan bukan hanya jalan-jalan gitu. Itu kan nilai poin lebihnya. Itu poin kan lebihnya. pertama selling produknya loh. Agak nyesal juga kita sebagai mahasiswa dulu nggak ada kegiatan itu ya. Memang luar biasa Menteri Nadiem ini. Memang Mas Nadiem luar biasa. Jadi patut kemudian kalau kemudian tahun 2024 ganti presiden, ya kegiatan ini selebih baiknya tetap bertahan sebagai kegiatan pengembangan akademik bagi mahasiswa ya. Iya, bagusnya sih seperti itu. Tapi kan itu biasanya stakeholder yang punya kebijakan lebih. Tapi biasanya selling produk pertama sekali untuk supaya mahasiswa itu mau ikut MBKM, karena kan gimana ya, mental mahasiswa kita itu kan seperti gimana ya kalau misalkan keluar nanti begini. Nah, justru karena selling produk pertama sekali adalah kapan lagi bisa keluar pulau, entah itu di Sulawesi, entah itu di Jakarta dan lain sebagainya, pokoknya di luar Pulau Sumatera. Kalau untuk PMM berarti kapan lagi ngerasain kuliah di luar Unimal? Nah. Kapan lagi punya euforia atmosfer ngerasain gimana sih rasanya kuliah di UI atau di UGM atau di UB dan lain sebagainya. Itu yang pertama kita jual, itu yang pertama saya sosialisasikan dulu. Selling produknya plus satu lagi dibiayai. Karena kalau untuk biaya mandiri kan besar, belum lagi tiket pesawat, belum lagi akomodasi, uang jajan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada tertarik. Nah, supaya yang ikutnya itu, supaya mahasiswa yang ikut berpartisipasinya benar-benar mahasiswa yang aktif, misalkan yang berbobot dan lain sebagainya, maka itu kita jaring. Ada wawancara di Prodi. Dan rajinnya saya, siapapun yang ikut selalu saya wawancara. Saya wawancara alasannya kenapa ikut, plus satu lagi, bukti izin orang tua. Itu harus direkam, wajib direkam, ada rekaman suaranya, atau telepon langsung orang tuanya. Karena kan biasanya mahasiswa bisa bohong tentang itu, nanti di akhir mundur. Kalau mundur, maka kita nggak ada bahan dong untuk laporan IKU. Artinya kita selalu melakukan safety secara langsung terhadap mahasiswa, bagaimana kemudian itu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dapat berjalan, dan alhamdulillah sejauh ini selama program MBKM ini berlangsung, baik program PMM, KM, MSIB, itu belum pernah ada mahasiswa sosiologi yang bermasalah, alhamdulillah sejauh ini. Terkait kelulusan tepat waktu di prodi sosiologi sendiri itu bagaimana, Bu Cut, kira-kira? Selama ini apakah itu juga menjadi masalah atau alhamdulillah ya sosiologi dapat lulus tepat waktu dengan angka yang fantastis lah, bisa dibilang kira-kira. Fantastis yang gimana nih? Kalau masalah kendala kayak sidang dan lain sebagainya sejauh ini belum ada. Kalaupun ada biasanya tuh hanya yang lah mahasiswa yang bentar lagi DO tiba-tiba datang. Dan itu memang bukan masalah yang berarti sebenarnya. Itu bisa kita tangani alhamdulillah sejauh ini. Tapi kalau dibilang ada kendala sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala, dan memang kita selalu kontrol itu. Karena saat pengajuan judul skripsi pertama itu kita kontrol minimal SKS-nya berapa. Kemudian kita cek transkrip sementaranya apakah ada atau enggak. Biasanya kalau ada yang nggak lulus kan itu yang menghambat dia lulus tepat waktu. Jadi dari awal udah kita bicarakan. Contohnya kayak kemarin baru-baru ini ada yang mengajukan judul. Itu kan mengajukan judul setelah dari PA kan ke Kaprodi. Nah,
supaya berkualitas dan lain sebagainya. Kita ngelakuin kontrol. Jadi dikontrol, dilihat benar-benar SKS-nya berapa, dia ngambil berapa SKS semester ini, kemudian kalau digabung dengan SKS skripsi, apakah kurang atau pas, kan minimal 144. Iya, minimal 144 ya. 144. Masih sama peraturannya semua seperti Sama, sebelumnya. semuanya sama. Kemudian kalau ada satu mata kuliah belum lulus, maka ya saya menyarankan ambil dulu mata kuliah itu, karena nanti apabila belum lulus, nanti sayang waktu sidangnya. Jadi itu menghambat dia sebenarnya. Oke Bu Cud, ini kan ke depan sudah akan dilakukannya proses penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira kiat-kiat program studi sosiologi bagaimana kemudian kita bisa mendapat perhatian dari calon mahasiswa baru ini? Nah, itu justru pertanyaannya saya balik ke Bapak. Karena kan yang selama ini sosialisasi kan bukan program studi, Pak. Tapi kan sebenarnya program studi juga punya ikut andil bagaimana kemudian bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan di prodi itu dapat dibaca oleh para calon mahasiswa. Selama ini biasanya itu dilakukan oleh Himasos ya, Himpunan Mahasiswa. Biasanya menjelang masuk semester baru, dalam artian kalau di sekolah apa sih namanya, semester genap ya? Iya, semester genap. Ini kan sudah agak-agak udah mulai masuk tahun ajaran baru kan? Iya. Nah, biasanya sebelum ujian akhir ya? Iya. Ujian akhir biasanya mereka sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian daerah domisili mereka sih, tentang sosiologi, kemudian program-programnya apa aja dan lain sebagainya. Jadi kita hanya sebagai support, sebagai pengelola prodi saja. Iya, kita mensupport, misalkan, kira-kira bagusnya kita selling produknya yang bagaimana, supaya terlihat fun, menarik, karena mahasiswa kita kan Gen Z sekarang. Iya. Tentu kalau tidak dikemas dengan cara-cara yang fun, misalkan penuh kreativitas, bosan. Kalau cuma baca brosur doang ya mungkin nggak akan dibaca. Agak aneh juga ya. Aneh. Justru kan lebih enak kalau post di Instagram Stories atau di Reels dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya, kan orang akan lihat. Tapi saya pikir begini, karena Bu Cud sebagai pengelola prodi yang punya jiwa muda dengan seorang perempuan yang punya jiwa kepemimpinan tinggi, yang bagi Gen Z itu kan sangat mudah bisa dipengaruhi ya. Pengaruhi apa ini? Enggak, bagaimana kemudian agar calon-calon mahasiswa baru itu bisa kemudian memilih program studi sosiologi Unimal ini menjadi salah satu tujuannya. Itu yang paling penting kan. Kalau sosialisasi secara langsung, kalau di prodi ya belum pernah sih. Biasanya kan diwakili oleh Humas. Iya. Dan Himasos di bawah Hima. Dan biasanya mereka kemasnya lewat yang saya bilang tadi, kayak TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Karena kalau brosur, Gen Z sekarang jarang mau baca. Jadi ya lebih suka lewat Instagram dan lain sebagainya. Oke, terakhir mungkin Bu Cud ya. Untuk pengembangan program studi sosiologi ke depan itu apa yang akan dipersiapkan kira-kira? Atau yang menjadi yang paling tertantang untuk bagi Bu Cud sebagai pengelola prodi saat ini tuh apa yang menjadi masalahnya? Kalau kita balik lagi ke akreditasi, tentunya yang harus dikembangkan adalah SDM dan Sapras. SDM yang kayak tadi tuh kayak rasio dosen dan mahasiswa pastinya, kemudian kompetensi-kompetensi yang harus diikuti oleh dosen, karena itu menambah nilai. Nah, tentunya harus dicari juga yang sesuai dengan bidang ilmu. Kalau sekarang mungkin yang paling laku adalah manajemen risiko laku, cuman ya itu, kalau untuk tesnya biasanya nasib-nasiban, Mbak. Pengalaman biasanya gugurnya tuh di tes bahasa Inggris. Jadi ya
penting juga untuk mengembangkan kemampuan bahasa asing bagi dosen. Iya. Ya, apalagi kemudian tahun ini insya Allah Unimal akan menerima mahasiswa asing ya. Iya. Jadi kalau ada nggak peluang kemudian sosiologi juga punya mata kuliah yang punya kemudian akan menjadi pilihan daya tarik bagi mahasiswa asing gitu. Tentunya ada. Tentunya ada dong. Kemarin kita diminta juga dari fakultas untuk menonjolkan mata kuliah apa yang kira-kira ini nggak ada di sana tapi menarik gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Cut. Mungkin ada banyak hal tadi sudah disampaikan dengan baik. Bagaimana kemudian program studi sosiologi ini di tahun 2024 kita doakan menjadi program studi ketiga di Unimal yang akan mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Ya, mudah-mudahan ini cita-cita kita bersama, saya pikir ya, agar kemudian Unimal hebat ini terus mewarnai kampus-kampus walaupun letak kita di wilayah kabupaten kota, tapi kita juga mampu bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa dan secara internasional ya, secara luasnya. Amin. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Cut atas kesempatannya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.